Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Secara kejiwaan manusia cenderung menyukai hal-hal yang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsunya. Watak dan karakter asli manusia seperti itu. Sebab jiwa yang tertanam pada diri dan tubuh manusia selalu mendorong dan cenderung kepada keburukan. Hal ini disampaikan dan diterangkan oleh Zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Kenyataan di depan yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak dapat diingkari oleh siapapun. Kenapa? Yang mengkhabarkan adalah Zat yang menciptakan. Pada salah satu ayat surat Yusuf tepatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Awal ayatnya, "Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam menyatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi." Dan saya tidak mau dan tidak ingin mengatakan jiwaku bersih dan suci. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak dan mendorong, memerintahkan, mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala ammarah itu memang menunjukkan selalu dan selalu. Selalu memerintahkan, mendorong, mengajak kepada hal-hal yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwati fillah rahimakumullah, menjelaskan dan mengungkap jati diri manusia itu seperti apa. Yang dikecualikan hanya mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla itu senang. Bahkan tingkatnya ketagihan untuk selalu melakukan dosa maksiat. Nah, ketika dia melakukan kesalahan atau maksiat, dia justru merasakan nikmat, lezat. Ketika dia tidak melakukan maksiat, justru dia merasa tersiksa. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah fitrahnya betul-betul terbalik. Kita bisa menyaksikan sebagian pelaku maksiat, naudzubillah, sudah diingatkan, ditegur, mendapatkan sanksi dan hukuman, kembali lagi mengulangi. Nah, sampai orang yang melihat dan menyaksikannya geleng-geleng kepala, kok bisa orang seperti ini? Kan ini sudah ketagihan, artinya dia merasakan lezat dan menemukan kenikmatan ya pada perbuatan maksiat itu sendiri. Nah,
Misal sebagai contoh, nah, orang yang menipu, kalau sudah biasa menipu, dia akan menemukan kepuasan itu ketika berhasil menipu. Nah, walaupun dia sendiri tidak memerlukan hasil penipuan itu. Banyak kan pelaku penipuan itu bukan karena dia miskin, bukan karena dia perlu uang, perlu dana, enggak. Ternyata memang sudah kebiasaannya seperti itu. Perlu duit, enggak perlu duit, pokoknya nipu. Kan itu. Orang berbohong juga seperti itu. Enggak ada perlunya, tetap aja berbohong. Nah, kalau misalkan dalam situasi gawat darurat, ya, mungkin sebagian orang masih bisa memaklumi, walaupun secara syariat tidak bisa dibenarkan. Tapi sebagian orang memaklumi, terpaksa darurat. Ini nggak ada perlunya, kok ngapusi, kan itu. Tidak ada kebaikan yang tidak ada manfaat yang dia cari. Dia pun tidak berusaha menghindar dari sesuatu yang menakutkan atau merugikan, tapi ngapusi. Masya Allah. Mencuri juga seperti itu. Orang kalau sudah punya kebiasaan mencuri, na'udzubillah, kan itu. Pokoknya usil tangan itu gatel, ngambil. Ketika pelakunya tertangkap, orang kaget. Orang kaya, anak orang kaya, semua serba kecukupan. Bahkan dia yang paling kaya di tempat ini, kok melakukan pencurian? Na'udzubillah, yang kelezatan dan kenikmatan, kepuasan yang dia cari justru ada pada kegiatan mencuri, menipu, berbohong, dan seterusnya. Pelaku narkoba seperti itu juga, penjudi sama juga, orang yang na'udzubillah melakukan perbuatan zina juga demikian. Nah, orang yang terjatuh dalam kesyirikan sama juga. Kalau sudah terjatuh dalam kesyirikan, pokoknya sudah cinta mati pada kesyirikan itu. Nah, cinta mati pada kesyirikan itu, dia nggak bisa lepas dari tindakan-tindakan kesyirikan. Nah, sekali dua kali kata dia, kan itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Mbah Dukun misalkan. Sehingga kedepannya seterusnya dia selalu percaya dengan ucapan Mbah Dukun. Ya, padahal kejadian itu terjadi karena kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya dan seterusnya. Ini yang disebut dengan la'ammaratun bisu. Selalu mendorong kita untuk melakukan kejahatan, keburukan. Fala haula wala quwata illa billah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ayat tadi selengkapnya adalah ada kelanjutannya, illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kebalikan dari pertama tadi. Kalau kelompok yang pertama tadi itu senang dan menemukan kepuasan dengan perbuatan jahat, maksiat dan dosa, berbeda dengan mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia menemukan kelezatan dan kenikmatan itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas dan kegiatannya selalu bernilai ibadah lillahi subhanahu. Jiwanya sudah tenang, tentram dengan ibadah dan amal saleh. Dia tidak berpikir yang lain, yang penting ibadah. Sama dengan tadi, orang yang sudah pelaku judi ya, misalkan sebagai contoh agar mudah kita pahami, orang kalau sudah senengannya judi, dia nggak mikir urusan lain kok. Anak istrinya aja kadang nggak dipikir, pekerjaan juga nggak dipikir, utang sana utang sini nggak dipikir, barangnya habis nggak dipikir. Yang penting dia pokoknya puasnya dengan berjudi, kalah menang urusan carry, yang penting main. Itu kelompok yang pertama. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kalau kelompok yang dua, walhamdulillah, yang disebutkan Allah azza wa jalla, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbku, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ini ucapan beliau. Nah, akan menemukan kelezatan dan kenikmatan itu dalam hal ibadah. Kalau dia sudah masalah ibadah, yang lainnya minggir. Nah, kalau sudah urusannya amal saleh, itu selalu didahulukan dan diutamakan. Kenapa? Dia merasakan nikmatnya itu di situ. Nah, sehingga dia sholat khusyuk, lama, sering. Ketika dia membaca Al-Quran juga seperti itu. Tiap hari dia baca Al-Quran,
Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga. Ya. Membantu orang tua, demikian juga. Bersedekah, berinfak, sama juga. Thalabul ilmi, demikian juga. Nah, cintanya dan kepuasannya itu ada pada ibadah dan amal saleh lillahi subhanahu. Kalau sudah pada tingkatan yang seperti ini, maka apapun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala akan dijalani. Apapun resiko dan apapun konsekuensinya, semua dirasakan nikmat dan lezat. Nah, jangan dikira ketika sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala disiksa, dicambuk, diseret, disetrika dengan batu panas di atas padang pasir, jangan dikira beliau betul-betul merasa kesakitan. Itu kesakitan, tapi beliau rasakan lezat, nikmat. Sakitnya itu lezat, sakitnya itu nikmat. Kenapa? Karena iman itu betul-betul sudah menembus pori-pori kulitnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa mungkin, apa bisa seperti itu? Mungkin bisa. Dalam urusan dunia saja, kalau sudah namanya hobi, dalam kondisi sakit parah sekalipun gak terasa kok. Yang penting hobinya tersalurkan, keinginannya itu terpenuhi, dia gak mikir apa-apa. Seperti itu jugalah iman, ibadah dan amal saleh lillahi subhanahu. Contoh orang kalau sudah hobi mancing, tapi ini yang betul-betul nemen hobinya ya. Orang kalau sudah hobi mancing, diajak temannya mancing tetap berangkat, walaupun demam. Percaya nggak, Pak Amin? Percaya, karena dulu pernah mancing nggak, sering mancing. Nah, kan? Jadi mau posisi sakit parah kan itu ya. Ada pertemuan di desa, diundang di tingkat kecamatan, scary pokoknya, mancing sik pokoknya. Apalagi lokasi mancingnya baru. Kemudian ada tawaran dari teman yang ngajak mancing, sing bayar bensin pulang pergi aku. Terus mangkat itu. Itu untuk urusan dunia saja demikian. Semua dikorbankan. Pecandu narkoba sekarang. Pencandu narkoba itu pada ujung-ujungnya kalau menurut Jerry Tera, ya kan, sampai menyayat-nyayat, disilat-silat kan kulit dan tubuhnya. Seperti itu enggak, Pak Saimin? Enggak tahu kan Pak Saimin? Enggak pernah nyoba kok. Tapi pernah dengar enggak cerita seperti itu? Dan percaya dengan cerita itu? Percaya enggak? Percaya, sama, saya juga percaya. Karena orang yang pernah cerita sama saya, dia juga pernah menjadi pelakunya. Alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul disilet, kemudian disedot sendiri kan gitu. Masih pernah lihat atau pernah apa? Belum pernah alhamdulillah. Tapi pernah dengar cerita itu. Hampir semualah kita pernah dengar cerita. Karena memang cerita itu mutawatir, memang betul-betul ada. Orang yang sampai tingkatan surga, bayangkan, tubuhnya aja disilet-silet kok. Kan itu. Dia merasa sakit enggak? Sakit, betul sakit. Artinya secara fisik sakit. Tapi dia menemukan kenikmatan dan kelezatan di situ. Maka mungkin, sangat memungkinkan sekali. Nah, kita bukan ingin membandingkan seorang sahabat dengan pecandu narkoba. Hasya wa kala, tidak mungkin demi Allah. Bukan itu maksud dan tujuan saya. Tapi saya hanya ingin meyakinkan bahwa ketika kita mengatakan sahabat Bilal bin Rabah saat disiksa, dihukum seperti itu, beliau tetap merasakan nyaman, nikmat, puas, itu memang masuk akal. Sahabat-sahabat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua ditinggalkan. Yang di bawah hanya pakaian yang melekat di badan. Nah, pakaian uang secukupnya. Tidak menggunakan kendaraan karena memang harus sembunyi-sembunyi untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain salat malam dari awal sampai akhir. Membaca Al-Qur'an 3 kali sehari khatam, seminggu sekali khatam. Kan itu. Berinfak fi sabilillah, semua harta yang dia punya dikasihkan, diserahkan. Beliau apakah ketika melakukan seperti itu berat? Jawabannya tidak. Puas, ngasih, lezat, senang, kan gitu. Disalurkan fi sabilillah. Justru kalau tidak memberi, merasa tersiksa. Justru kalau tidak bisa sholat, merasa rugi. Justru kalau tidak bisa berpuasa, tidak bisa berjihad fi sabilillah, akhirnya sedih.
Para sahabat berapa banyak dalam cerita dan peristiwa, mereka karena tidak mampu melaksanakan ibadah itu menangis sejadi-jadinya. Menangis itu karena tidak bisa beribadah, bukan karena kehilangan dunia. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Semua adalah contoh bagi kita semua bahwa jiwa manusia jika benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kondisinya akan sampai pada keadaan seperti itu. Nah, la ta'muru illa bi khair. Jadi jiwanya itu selalu mendorong dia untuk berbuat baik, beribadah, beramal saleh dan seterusnya. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali sebagai sebab adalah kita sendiri. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah status dari jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan dan keburukan, berubah menjadi jiwa yang selalu mengajak dan mendorong kepada kebaikan. Nah, ini sekarang kita sedang proses ke sana. Nah, yang disebut dengan islahun nafsi. Islahun nafsi itu adalah memperbaiki jiwa, membersihkan, evaluasi terus. Sekarang gimana? Sekarang piye? Dan itu semua tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak mempunyai ilmu yang cukup. Nah, kembali kepada penting dan wajibnya kita thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Di situ pentingnya kita menuntut ilmu agama. Nah, ketika seorang hamba sudah belajar ya rutin tiap hari, dia baca dan pelajari ayat Al-Qur'an, dia baca dan dia pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sedikit demi sedikit hati itu akan semakin bersih. Nah, apa yang dibiasakan pada jiwa, ke arah itu jiwa akan mempunyai warna. Sama juga dengan fisik kita ini, cara berpikir kita. Kalau misalkan berkumpulnya dengan orang-orang jahat, ya terpengaruh dengan orang jahat. Kalau kita berkumpulnya dan bergabungnya dengan orang-orang baik, kita akan terpengaruh, terbawa untuk melakukan perbuatan baik. Jiwa pun demikian. Kalau kita biasakan dengan hal-hal yang baik, akan berubah menjadi baik. Tapi kalau kita turuti keinginan-keinginan buruknya, akan berubah menjadi jiwa yang buruk. Fala haula wala quwata illa billah. Secara ilmu barangkali banyak kebaikan yang sudah kita pelajari, tetapi terkadang untuk prakteknya memang perlu sebuah perjuangan yang cukup berat. Nah, kebaikan apapun itu kita pandang berat. Seandainya kita berusaha untuk melakukannya walaupun hanya sekali, selanjutnya yang kedua, seterusnya jauh lebih mudah. Sungguh. Nah, saya berikan contoh. Nah, meminta maaf. Meminta maaf itu, waduh, pekerjaan berat. Kalau bisa enggak lah. Kalau misalkan memungkinkan, janganlah. Nah, minta maaf loh. Bukan perkara yang mudah. Nah, ketoknya gampang, njaluk ngapura wae. Prakteknya itu susah. Nah, mungkin ketika ada orang bertanya kepada kita, menceritakan masalahnya, saya nasihatkan, saya boleh ngasih masukan, jangan minta maaf aja. Tapi giliran kita sebagai pelakunya, susahnya luar biasa. Nah, reputasi urusannya. Urusannya reputasi. Bisa jatuh nama baik kita, bisa jatuh harga diri kita, bisa dibilang bodoh kita selama ini, bisa dibilang gak mampu selama ini, terus seterusnya, gak becus. Itu kan was-was dari syaitan. Kan itu. Contohlah, gak usah jauh-jauh, minta maaf kepada orang tua sendiri. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, minta maaf sama anak. Loh, mau ekstrim lagi, minta maaf sama istri. Cenderungnya manusia gak mau minta maaf. Cenderungnya akan berpikir, cari-cari alasan untuk menunjukkan aku bener kok, kan itu. Apa njaluk ngapura? Masalahnya bukan benar dan tidak salahnya, tapi mengkondisikan diri untuk berani untuk meminta maaf. Kan gitu. Sekarang misalkan orang tua saya sebagai anak. Nah, ada orang tua, kita punya masih orang tua, bapak ibu masih sehat, alhamdulillah. Misalkan kita sebagai anak, saya sebagai anak. Kan gitu. Orang tua manggil kita, "Le, kesini ya."
jemput ibu jam 4 misalkan. Nggih. Sampai tempatnya ibu 4:30. Padahal kita sudah bilang nggih jam 4 tadi. Nah, prakteknya, kenyataannya kan itu. Ketika orang tua, "Loh kok telat, Le?" "Macet, Bu." Kan itu. Jalanan ramai atau macam-macam lah alasannya. Jarang, wallahu alam. Mudah-mudahan panjenengan termasuk yang jarang itu. Jarang dimulai dengan ngapunten, Bu. Mohon maaf, saya salah. Kan itu. Tadi jalanan macet. Ya monggo kalau disebutkan alasannya. Tapi minta maafnya itu loh, karena sudah janji jam 4. Yang dijanjiin ibu loh, bukan orang biasa loh, ibu bapak kita. Masya Allah. Hah? Oh malah taubat ya itu. Minta maaf sama anak misalkan, sama juga masalah janji. Kan gitu ya. Kita udah janji sama anak, dijemput dari pondok jam 2 siang. Sampai di pondok ba'da asar. Kan itu. Bocahnya seneng. Karena berarti tambah waktu bermain 1 jam. Kan gitu. Karena katakan selesai asar jam 3. Kan gitu. Kita kan biasa aja jemput, ayo Le. Set. Gitu. Kalau kita ingin mendidik anak dengan baik, cobalah kita bilang sama Duk, Le, Abi minta maaf. Loh, kenapa Bi? Lah tadi kan Abi janjinya jam 2. Sekarang udah jam 3:04. Minta maaf ya. Oh iya Bi, enggak apa-apa Bi. Tapi pendidikannya masuk dia. Saya yakin tanpa meminta maaf pun anak-anak juga biasa, karena tidak dibiasakan. Iya enggak? Kita janji jam 2, jam 3 baru datang. Kan itu. Masuk. Apa itu dicari apinya ya? Monceng. Udah. Enggak ada minta maaf, enggak ada apa segala macam. Saya sebagai orang tua biasa melakukannya, anak juga biasa karena biasa digituin sama orang tuanya. Kan itu. Enggak ada pengaruhnya karena dia enggak merasa dirugikan si anak. Kan itu. Tapi kan kalau seperti itu, akhirnya anak akan belajar dari orang tuanya. Oh gitu toh. Nek arep janjeni jam 3, ngomongnya jam 2. Nek arep dijemput jam 4, ngomongnya jam 3. Kan gitu ya. Jadi nek aku disuruh orang tuaku besok, bilangnya hari ini, kan gitu ya. Kapan Le? Hari ini Pak. Mana itu? Malamnya loh, kok belum selesai? Loh, hari ini kan maksudnya besok Pak. Kan itu. Bapak kan yang ngajari. Baru bingung. Tapi kalau misalkan contoh kecil tadi, kita sudah janji sama anak jam 2, jam 3 baru datang, setengah 3 baru datang, mulailah percakapan atau jemputan itu dengan minta maaf. Le, Abah minta maaf, Abi minta maaf. Loh kenapa Pak? Kenapa Bi? Ya tadi kan Nabi janjinya jam 2. Ini sekarang setengah 3. Baru disebutkan alasannya, karena tadi ada tamu. Kan itu. Kita kan diperintahkan untuk menghormati tamu. Nah tamu tersebut punya urusan, Abi gak bisa ninggalkan tamu tersebut. Setengah 3 baru tamu itu pulang, baru Abi jemput kamu. Tapi Abi minta maaf, karena sudah janji jam 2. Ya gak apa-apa Bi. Kan luar biasa seperti itu. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf pada suami. Itu dalam hal-hal yang kecil aja. Nah, ketika seseorang itu sudah mencoba, katakan bahasa seperti itu, mencoba untuk latihan minta, bukan latihan untuk minta maaf 1, 2, 3. Insya Allah seterusnya pun jauh lebih mudah lagi. Karena memang cenderungnya jiwa itu harus didobrak memang. Tapi sekali dobrak terbuka dia. Terbuka. Sedekah sama juga, kalau tadi kan contoh untuk terkait dengan jiwa kita dan orang lain. Sekarang sedekah terkait dengan harta kita. Nah, awalnya memang punya uang banyak, mau ngasih itu abot, susah, berat. Nah, tapi cobalah sekali, 2 kali, 3 kali. Seterusnya itu mudah, ngasih itu plang plong. Karena kita sudah terbiasa dan terlatih untuk melaksanakan ibadah ini disebut dengan sedekah itu. Salat witir seperti itu juga, berzikir pagi dan petang sama, membaca Al-Quran juga demikian, berpuasa pun seperti itu, thalabul ilmi juga sama, berangkat ngaji sebelum subuh harus bangun, begitu Pak Amin? Karena yang bantul-bantulnya sebelum subuh harus bangun dulu. Nah, itu awalnya berat, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi setelah dilakoni, dijalani, kan akhirnya ringan. Justru kalau tidak cepat bangunnya pas adzan apalagi qomat, waduh, merasa sedih sekali, nggak bakalan telat nanti. Nah, itu yang harus kita lakukan. Berjuang untuk membersihkan dan mensucikan jiwa
ya kan? Sampai pada tingkatan jiwa yang betul-betul tenang, tentram dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang kemudian akhirnya seperti itu kita bawa sampai pada nafas yang terakhir sehingga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan serta meringankan langkah kita untuk mencapai pada tingkatan seperti itu, mempunyai jiwa yang tenang pada ketaatan, jiwa yang tidak suka dan tidak senang kepada keburukan dan kejelekan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.